Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Fatimatul Ikrimah dari Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3A Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menceritakan hubungan Monumen Van der Wijk dengan peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijk di perairan Lamongan, Jawa Timur. Banyak orang menyangka bahwa kapal Van der Wijk hanyalah sebuah karangan cerita fiksi dari novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Buya Hamka pada tahun 1938. Nama Van der Wijk sendiri berasal dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada tahun 1893 hingga 1899. Gubernur tersebut bernama John Keir Karel Herman Art van der Wijk yang lahir di Ambon pada tanggal 29 Maret 1840 dan meninggal di Barn 8 Juli 1914. Sejarah mencatat mengenai data-data kapal Van der Wijk. Kapal Van der Wijk memiliki panjang sekitar 97,5 meter dengan lebar 13,4 meter dan tinggi 8,5 meter. Kapal ini terbagi menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama memuat kapasitas 60 orang, kemudian kelas kedua sebanyak 34 penumpang, dan geladak dengan daya tampung 999 penumpang. Dengan kata lain, kapal Van der Wijk ini memiliki kapasitas penumpang kurang lebih 1000 penumpang. Kapal Van der Wijk merupakan kapal uap milik perusahaan pelayaran Belanda KPM yang dibuat oleh Maatschappiij Feyenoord di Rotterdam pada tahun 1921. Kapal Van der Wijk merupakan cikal bakal Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Kapal tersebut dinakodai oleh B.C. Ackerman, yaitu nakoda senior dengan pengalaman 25 tahun. Kapal berlayar dari Rotterdam menuju Indonesia. Namun, kapal ini tidak hanya bermuatan penumpang saja, tetapi juga membawa muatan kayu besi yang nantinya akan dibongkar di pelabuhan Tanjung Priuk, Batavia, dan dibawa ke Afrika. Namun, pada tanggal 20 Oktober 1936, kapal Van der Wijk tenggelam saat berlayar dari Bali menuju Semarang dan akan singgah di Surabaya. Setibanya kapal tersebut di Surabaya, kapal tersebut tercatat membawa muatan 150 ton besi dan 5 buah konsedor dengan masing-masing mempunyai berat 3 ton. Namun nahas, pelayaran kapal mewah tersebut berakhir di perairan Lamongan, Jawa Timur, tepatnya 12 mil dari pantai Brondong, Lamongan. Diduga kapal tersebut membawa barang-barang yang berharga. Tercatat 153 orang penumpang selamat, 58 orang penumpang tewas, dan 42 lainnya hilang, seperti ditulis oleh The Telegraph pada 22 Oktober 1936. Sebenarnya tidak ada angka pasti karena pencatatan tidak sesuai. Diperkirakan ada 250 orang yang ada di dalam kapal tersebut. Catatan lain menyebutkan jika jumlah penumpang pada saat itu adalah 187 warga pribumi dan 39 warga Eropa. Awak kapal terdiri dari seorang kapten dan 11 perwira, seorang telegrafi, seorang steward, 5 pembantu kapal, dan 80 ABK dari pribumi. Tenggelamnya kapal Van der Wijk tidak membutuhkan waktu yang lama, kisaran waktu 6 menitan.
The Queenslander, surat kabar dari Australia yang terbit pada Kamis 22 Oktober 1936, turut memberitakan atas tenggelamnya kapal Van der Wijk. Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa kapal terombang-ambing miring saat berada di kilometer 64 barat daya Surabaya. Adapun proses evakuasi yang dituliskan pada surat kabar The Queenslander melibatkan banyak orang, dari nelayan, pilot pesawat terbang, hingga kapal angkatan laut Belanda. Saat proses evakuasi, pemerintah Hindia Belanda mengerahkan 8 pesawat udara Dornier untuk menyelamatkan penumpang, termasuk kapal bantuan dan perahu nelayan setempat. Namun sayangnya bantuan itu tak dapat menyelamatkan penumpang kapal. Sebanyak 75 penumpang dinyatakan hilang. Namun sang nahkoda, yakni Kapten Ackerman, justru selamat dari peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sebagai ucapan terima kasih kepada warga dan untuk mengenang tenggelamnya kapal mewah tersebut, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Monumen Van der Wijk. Monumen tersebut berwarna kuning dan biru dengan tinggi 15 meter serta terdapat 2 prasasti di dinding barat dan dinding timur yang terbuat dari pelat besi bertuliskan bahasa Belanda dan Indonesia. Jadi, hubungan Monumen Van der Wijk dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah karena adanya bantuan dari warga pesisir pantai Brondong Lamongan yang menyelamatkan penumpang kapal Van der Wijk. Sehingga untuk mengucapkan terima kasih, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Monumen Van der Wijk serta untuk mengenang peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijk di wilayah perairan Brondong Lamongan. Baik, itulah cerita dari hubungan Monumen Van der Wijk dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk di wilayah perairan Brondong Lamongan, Jawa Timur.